nikmati keyboard barunya. Karena kita puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu. Hari ini kita lihat di mimbar ini ada dua yang baru. Yang pertama adalah layout daripada mimbar kita yang nanti akan kita sampaikan. Ada anak muda yang mempersembahkan persembahannya untuk Tuhan dan juga keyboard. Jadi Raymond standby di situ, mainkan jemarimu. Hari ini juga saya melihat Raymond itu kayaknya lebih semangat gitu ya, main keyboardnya karena mungkin alat musiknya baru. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingat dengan khotbah saya sebelumnya di tanggal 25 Agustus? Yang ingat nanti temanya saya kasih hadiah. Karena ini ada hubungannya dengan firman Tuhan, ini kelanjutan. Kelanjutan firman Tuhan yang saya sampaikan sebelumnya dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ada yang ingat? Tunjuk tangannya tema firman Tuhan. Tidak ada yang ingat anak muda? Searching dulu di YouTube. Oke. Ada? Sudah ketemu? Belum? Meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Bukan tidak ada harapan, ada harapan. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Bapak Ibu langsung ditanyakan saja slide saya. Karena kita bukan Tuhan, kita bukan dewa, kita bukan malaikat. Dari mulanya pun manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, sudah ada rasa khawatir ketika dia tinggal di Taman Eden berdua. Rasa khawatir karena mereka melihat bahwa sepertinya mereka tidak ada teman di situ. Hanya berdua saja. Rasa khawatir yang mungkin mereka rasakan, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa mereka itu telanjang. Dan kita pun tahu bahwa manusia itu diciptakan, dilahirkan di dunia ini, itu telanjang. Kita tidak mau memakai apapun. Kita harus sadari itu. Dan ini adalah jawaban firman Tuhan yang akan saya sampaikan, ini adalah jawaban atas semua kekhawatiran kita. Nanti akan ada perbedaan, ada 3 jenis utama kekhawatiran yang manusia itu rasakan secara general. Meskipun kita berbeda-beda, mungkin aku ada di poin 1, mungkin yang Bapak Ibu ada di poin 2, atau ada di poin 3. Tetapi secara general, secara umum akan saya sampaikan rasa takut apa yang dirasakan oleh manusia. Next slide. Setelah kita mendapatkan sebuah paradigma, apa sih sebenarnya rasa khawatir yang dialami oleh manusia? Kaum ibu berbeda, kaum bapak nanti berbeda, kaum pemuda pun berbeda.
Kenapa saya bilang rasa khawatir itu bisa membahayakan? Menurut data, bahwa sepanjang tahun 2024 sudah ada 928 orang mengakhiri hidupnya karena dia merasa khawatir. Hampir 1.000. Ini bukan angka yang kecil Bapak Ibu. Sudah angka yang besar. Ternyata rasa khawatir itu bisa membuat seseorang itu ingin mengakhiri dirinya. Bunuh diri bahasanya. Apakah kita mau seperti bagian daripada orang itu? Menjadi bagian dari 920 orang tadi? Saya rasa tidak. Dan 2 terbesar. Kenapa orang ingin bunuh diri? Yang pertama, ini menurut survei. Karena kebutuhan pokok. Kita lihat di TV Bapak Ibu. Ada kisah seorang ibu membunuh anak-anaknya. Karena dia tidak bisa lagi menafkahi anaknya. Suaminya mungkin sudah meninggal atau meninggalkan mereka. Ya. Dan gereja harus datang. Gereja harus membawa dirinya supaya jemaat-jemaat yang ada di gereja ini tidak menjadi bagian daripada 920 orang itu. Gereja harus ada. Gereja harus muncul. Gereja harus setia kepada jemaat. Dan hari ini izinkan saya untuk membawa firman Tuhan. Next slide. Apa kata firman Tuhan? Apa yang Alkitab ajarkan untuk kita menghadapi rasa takut. Kita harus perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Ya, next slide. Ayat 6 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu dulu. Ini akan kita bahas di belakang. Nyatanya Bapak Ibu, Tuhan pun tahu sebenarnya kebutuhan apa yang menjadikan manusia itu sepertinya merasa sesuatu yang khawatir. Ada kekhawatiran yang muncul di dalam diri manusia. Kita baca Bapak Ibu. Next slide. Matius 6 ayat 25. Ini yang tadi saya sampaikan. Ternyata kebutuhan manusia
Papanya ketika dia punya anak laki-laki, kira-kira aku bisa menjadi role model nggak ya untuk anak saya ini? Yang nantinya akan dicontoh oleh anak-anak saya ini. Ketika saya menjadi anak yang rajin gereja, menjadi orang tua yang rajin gereja, otomatis anak saya akan mengikuti. Karena seperti ada peribahasa, like son, like father. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, anak-anak kita itu akan mengikuti jejak orang tuanya. Makanya perhatikan langkah kita. Perhatikan ucapan kita. Supaya itu akan dicontoh oleh anak kita. Apa permasalahanmu? Kita bisa lewatin gak ya masalah ini? Masalah piutang, hutang mungkin. Kita banyak hutang. Yang hutang itu kita pakai untuk bisa untuk katakanlah membesarkan anak kita. Menyekolahkan anak kita. Buat anak kita bisa makan. Itu bagian daripada permasalahan hidup. Gak bisa kita pungkiri. Itu terjadi di antara kita. Dan rasa khawatir itu pasti akan ada. Pertanyaan yang kedua lagi. Di slide. Yang kekhawatiran itu yang sedang Bapak Ibu alami. Dan ini general terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Tentang pergumulan bagaimana kesakitannya yang dia rasa. Kira-kira aku bisa lewatin ini enggak ya? Aku bisa sembuh enggak ya dengan pengobatan ini? Saya sudah berobat ke rumah sakit A, B, dan C. Bahkan di rumah sakit itu saya sudah coba penyakit dalam, penyakit jantung, penyakit apa dan segala macam. Kekhawatiran itu terjadi. Dan ada di dalam diri kita. Pertanyaan yang ketiga tentang kehidupan. Pernah merasakan bahagia. Demikian suami bertanya kepada istrinya, selama saya hidup juga dengan kamu, sepertinya saya tidak pernah dilayani oleh kamu. Rumah tangga di situ akan menjadi hancur ketika satu sama lain saling menuntut. Karena kebahagiaan itu bukan tuntutan, tapi kebahagiaan itu adalah bagaimana berjalan bersama, saling melengkapi. Rasa khawatir itu dialami keluarga-keluarga saat ini Bapak Ibu. Ya. Bahkan di infotainment kita melihat tiba-tiba ada orang yang cerai tiba-tiba. Lalu anak muda, dia tidak merasa bahwa mendapatkan kebahagiaan di rumahnya. Sehingga dia mencari kebahagiaan di luar. Karena tidak ditemukan lagi di antara keluarga itu. Orang tuanya tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Saya tidak menyatakan bahwa orang tua itu harus punya materi yang banyak untuk membahagiakan anaknya. Tidak. Berikan kasihmu, berikan pengertianmu kepada anakmu. Supaya anakmu tidak mencari kebahagiaannya di luar rumahnya. Karena sesungguhnya rumahnya itu adalah orang tuanya. Kita harus flashback. Kita harus bisa mereview diri kita. Apakah kita sudah lakukan atas semua pertanyaan ini? Khawatir tentang kehidupan. Tentu masih banyak pertanyaan yang lain. Apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan yang sedang bergumul bekerja? Ya, mungkin calon pengantin minggu depan saat ini sedang bertanya-tanya, kira-kira minggu depan acaraku lancar atau enggak ya? Rasa khawatir itu pasti ada. Bagaimana nanti setelah aku berumah tangga? Rasa khawatir itu pasti ada. Berikutnya, kekhawatiran yang dibutuhkan.
Nanti dari ayat 17 saja. Oh bisa ya? Bisa, mantap. Oke. Matius 14 ayat 17. Kita mulai dari 17. Coba ke belakang 2 ayat. Karena ternyata sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat terhadap 5 roti dan 2 ikan itu, murid Tuhan Yesus pun mengalami kekhawatiran. Makanya saya bilang tadi di awal, rasa khawatir itu terjadi oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Jangan kita katakan bahwa, oh saya karena masih 10 tahun menjadi orang percaya, 10 tahun ini baru saya rajin beribadah. Wajar dong rasa khawatir itu ada, ya wajar. Jangankan kita yang murid Tuhan Yesus yang 1 kali 24 jam pun dia bersama Yesus. Ternyata mengalami rasa khawatir juga. Tetapi bagaimana kita memanage, mengawasi, mengontrol rasa khawatir itu. Supaya itu tidak membahayakan. Kita baca Bapak Ibu. Injil Matius 14 ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Karena mereka menyadari begitu banyaknya manusia yang mengelilingi Yesus. Ketika Yesus datang di muka bumi ini berbondong-bondong untuk mendengar khotbah Tuhan. Mungkin di situ katakanlah sudah mengikuti Tuhan Yesus sudah lebih daripada 5 jam. Atau mungkin lebih dari 8 jam. Sehingga perut orang mungkin sudah lapar. Ternyata orang-orang yang ada di situ yang saat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjawab apa kata Tuhan Yesus. Tuhan atau Rabi, bagaimana mungkin hanya 5 roti dan 2 ikan ini kita bisa memberi makan mereka. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Bawalah kemari kepadaku. Ini memberikan paradigma atau cara pandang kita yang lain. Bawalah segala rasa khawatirmu kepadaku. Haleluya. Bawalah kepadaku. Bawalah semua kekhawatiranmu kepadaku. Karena memang cuma Yesus yang bisa memberikan kita jalan keluar. Hanya Yesus. Seperti lagu tadi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, takkan hilang. Hanya Yesus menjadi jawaban atas khawatir kita. Berikutnya ayat ke-19. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menenggahkan ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Sebagai perantara Yesus pastinya, murid-muridnya bekerja seperti kita. Ketika hamba Tuhan, gembala sedang kita ke perjamuan kudus. Gembala sedang memerintahkan para sintua dan guru untuk menyebarkan roti dan juga anggur perjamuan ya. Memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi yang dihitung hanya laki-laki saat itu. Pertanyaannya. Kalau misalkan di dalam sebuah acara. Secara general ya. Mau acara arisan, mau acara gereja. Lebih banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Artinya ini bisa memparadigmakan laki-laki 5.000, kalau perlu perempuan itu bisa 10.000. Jumlahkan saja. Sudah berapa orang yang dikasih makan oleh Tuhan Yesus hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini membuka paradigma kita Bapak Ibu. Bahwa sesuatu yang mustahil pun bagi manusia, bagi dunia. Hal itu mungkin bagi Allah. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus bisa memberikan kita makan. Haleluya. Sesungguhnya berarti kekhawatiran akan pangan ini tidak perlu ada lagi dalam diri kita. Tidak perlu lagi. Lalu bagaimana Pak Sintua? Kenyataannya saya sudah. Iya susah. Orang pun susah mencari makan. Tapi bagaimana hati dan iman kita untuk berusaha mencari makan itu?
Tidak ada Bapak Ibu firman Tuhan atau hamba Tuhan sebesar apapun atau setenar manapun yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bisa mengirimkan makanan dari langit. Gak ada. Kita pun punya sebuah slogan sebagai orang percaya adalah Orait Labora. Berdoa dan berusaha. Di situ harus ada semangat, harus ada usaha, harus ada effort yang harus kita lakukan. Kita harus berdoa juga supaya apapun yang kita kerjakan menghasilkan, dan menghasilkan itu menghasilkan buah yang tetap, kata firman Tuhan. Ya memang seperti itu nyatanya. Kita tidak boleh juga hamba Tuhan memberikan sebuah janji firman Tuhan yang sebenarnya tidak ada di Alkitab. Artinya kita mendua di situ. Kita harus sampaikan realnya. Kenyataannya seperti ini. Berikutnya, slide berikutnya. Kadang-kadang juga ketika saya sudah beristri ya, sudah punya istri. Istri saya bingung, aduh aku gak ada baju nih Pak untuk acara ini. Padahal baju dia 2 lemari loh. Di lantai 1, di lantai 2. Gak ada baju katanya. Dia bingung mau pakai baju apa. Baju dia 2 lemari, saking banyaknya dia bingung. Itulah perempuan-perempuan ini saya rasa ya. Mungkin juga di rumah-rumah yang lain begitu kali ya Bapak-Bapak ya. Yang Bapak-Bapak katakan haleluya kalau yang setuju. Berarti semua sama. Ya, jadi begitu. Ternyata kata firman Tuhan, janganlah khawatir hendak apa yang akan kamu pakai. Ternyata kita membuka sebuah wawasan firman Tuhan bahwa sesungguhnya diri kita lahir dalam dunia ini pun tidak berpakaian. Bahkan Adam dan Hawa ketika Allah ciptakan di Taman Eden, mereka telanjang kata firman Tuhan. Artinya, pakai aja yang ada. Begitulah kira-kira firman Tuhan. Jangan bingung, jangan seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Bajunya ada 2 lemari, tapi dia bingung mau pakai apa. Saking kebanyakan. Jadi pakailah sesuatu yang memang Tuhan cukupkan kepada dirimu. Supaya engkau tidak bingung lagi. Ini paradigma kita yang baru nih, kita muncul nih sebagai jemaat Tuhan. Sebagai jemaat gereja Pentakosta Indonesia. Kita lahir memang tidak berpakaian. Dan kita membuka paradigma yang lain. Pakaian yang lebih penting. Bukan pakaian yang terlihat. Tetapi pakaian rohani kita. Kita baca Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Efesus 4. Pelan-pelan ya. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru. Itu jauh lebih penting. Dibandingkan kita terlalu fokus melihat lemari kita yang banyak pakaian itu. Haleluya. Itu Bapak Ibu. Karena manusia yang baru yang kata firman Tuhan ini adalah maksudnya bagaimana kita memperbarui diri kita. Yang tadinya kita gundah gulana, yang tadinya kita merasa khawatir dengan hal-hal yang dunia. Yang kadang kita rasa khawatir dengan hal-hal yang sepele. Kita harus tanggalkan itu, harus tinggalkan itu. Itu manusia lama. Kita harus menjadi manusia yang baru. Menjadikan diri kita manusia yang baru. Kita harus lepaskan rasa kekhawatiran itu dalam diri kita. Tidak boleh ada lagi. Tidak boleh lagi ada di pundak, tidak boleh lagi ada di dada kita. Tidak boleh ada lagi di kaki kita. Dengan begitu kita bisa berlari, kita bisa berjalan dengan tegak. Lurus memandang ke depan. Rasa khawatir itu sudah saya tinggalkan. 3 tadi Bapak Ibu. Apa yang sedang kau alami?
Apakah dari 3 itu ada 1? Atau ada 3 itu ada 2? Atau jangan-jangan 3-3-nya yang sedang kau alami? Kita next slide. Ini adalah jawaban. Ketika saya pemuda Bapak Ibu, ada sebuah lagu tadi terkait dengan doa. Dan kami dulu sering banget menyanyikan lagu ini ketika kami melakukan doa puasa. Jadi kami dulu pemuda di Lampung Bapak Ibu, setiap Sabtu kami doa puasa. Meskipun hanya 2 orang doa puasa, gak ada urusan. Dan kami sering sebulan sekali itu namanya doa semalaman. Jadi misalkan Sabtu pagi kami di sini, sampai besok pagi kami ada di sini. Atau misalkan malamnya. Supaya besoknya gak bolak-balik, jadi kami pasti hari Minggu. Atau di hari libur. Kita atur aja waktunya. Dan satu pujian itu mengatakan bahwa doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Doa itu adalah jembatan sebagai penghubung. Supaya dirimu itu selalu terhubung. Ada lagu lagi, ku terhubung denganmu. Kita harus selalu terhubung seperti sebuah handphone atau gadget. Ketika dia tidak terhubung dengan sinyal, kita tidak akan mungkin bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar sana. Diri kita pun seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa bicara dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan? Dan satu-satunya cara kita terhubung dengan Tuhan adalah berdoa. Satu-satunya. Saya tidak katakan bahwa ketika kita memuji Tuhan kita tidak terhubung, tidak. Itu cara lain. Itu dimensi lain. Tapi ketika kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, ada hadirat Tuhan yang turun. Itu terhubung. Kita merasakan sepertinya air mata kita tidak tertahankan lagi untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Begitu beratnya rasa khawatir yang selama ini aku alami. Begitu beratnya rasa khawatir yang keluarga saya alami selama ini. Penyakit saya mungkin, penyakit Bapak Ibu mungkin yang merasakan sepertinya itu menghimpit dirimu. Berdoa. Itu satu-satunya cara, tidak ada lain. Bukan ketika kita ada masalah kita lari ke diskotik. Kita lari ke Inul Vesta. Tahu Inul Vesta? Tempat karaoke. Kita bukan lari untuk nonton bioskop. No. Engkau bisa saja terhibur pada saat itu. Tapi ketika engkau meninggalkan tempat itu, apakah rasa kekhawatiranmu itu akan hilang? Saya tidak yakin. Itu akan datang lagi. Tapi ketika kita berdoa, setidaknya kita melepaskan semua rasa kekhawatiran kita itu dengan doa kita kepada Tuhan. Dan yakinkan dirimu, Tuhan pasti jawab. Itu adalah 3 jawaban dan pertanyaannya lagi adalah, next slide. Ya, Mazmur 34 ayat 18 sampai 23. Kenapa harus berdoa? Saya bacakan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan
mendengar dan apa? Melepaskan mereka dari segala kesesakannya, dari segala kekhawatiran. Tuhan pasti melepaskan. Ini janji firman Tuhan. Bukan kata sintua, bukan. Ini firman Tuhan. Ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ini janji firman Tuhan, bukan kata saya. Jikalau Bapak ingin menagih, tagih kepada firman Tuhan. Tagih kepada Tuhan. Ini janjimu ya Bapak. Bahwa ketika aku berdoa, ketika aku berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan melepaskan aku dari kesesakanku. Kesesakan kita pasti ada Bapak Ibu. Tentang suami kah, tentang istri kah, tentang anak kah, tentang orang tua kah, tentang ekonomi kah, tentang pendidikan kah. Masing-masing dari kita punya. Dan saya yakin tidak ada satupun di manusia di muka bumi ini yang aman-aman saja. Tapi ketika kita berlindung kepada Allah, ketika berseru kepada Allah, kata firman Tuhan, kita berlindung kepada Allah dan aku merasa aman, merasa nyaman karena Tuhan melepaskan aku dari kesesakanku. Bahkan kata firman Tuhan, tulangku tidak akan menjadi patah dengan rasa kekhawatiran yang kurasakan. Dagingku tidak akan menjadi remuk karena kesesakan yang kualami. Tapi Tuhan menolong aku ketika aku berseru dan berserah kepada Allah. Ini janji Tuhan. Sekali lagi saya katakan. Bukan janji Sintua Jacqueline. Silakan Bapak Ibu berdoa. Minta janji Tuhan ini. Untuk Tuhan lakukan kepada kehidupan kita masing-masing. Berikutnya. Next slide. Ayat 12. Satu Petrus 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan ini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itu makanya kata firman Tuhan, apa saja yang kamu doakan, yang kamu minta kepada Allah dengan rasa kebenaran yang kamu rasakan, yang Bapak Ibu rasakan oleh karena firman Tuhan. Kata firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada mereka. Tuhan fokus kepada kita. Hanya saja tergantung kita bagaimana kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan ketika kita berdoa. Benar, ada banyak cara untuk dekat terhubung dengan Tuhan. Tapi izinkan saya sampaikan pada hari ini. Fokuskan diri kita untuk terhubung dengan Tuhan dengan cara berdoa. Berdoa serius. Pejamkan mata, tutup telinga. Fokuskan kita kepada doa kita. Dengan begitu maka Tuhan akan menaruhkan kepada kita sebuah roh yang akan nantinya akan menjadi roh yang menyembah. Nanti Bapak Ibu bisa buktikan. Ketika Bapak Ibu fokus untuk berdoa kepada Tuhan. Even ketika kita berdoa, katakan kita sudah selesai berdoa. Mulut lidah kita itu akan berpindah kepada sebuah paradigma kita menyembah Tuhan. Sepertinya kita tidak mau berhenti berdoa Bapak Ibu. Sepertinya kita ingin terus terhubung dengan Tuhan. Karena di situ kita mengalami sebuah dimensi kehidupan yang baru. Saya sering mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya berdoa sepertinya saya tidak ingin mengakhiri doa saya. Itu adalah hadirat Tuhan. Rasanya saya tidak ingin menghentikan doa saya.
Karena saya tahu momen-momen seperti ini tidak akan pernah terjadi sering. Artinya di situ sebenarnya Tuhan suka dengan penyembahan kita. Ketika kita mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah untuk berhenti untuk berdoa. Ini janji Tuhan. Saya tidak tahu secara pasti apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu saat ini. Tapi Allah Roh Kudus tahu jadi setiap hati kita. Hanya tunggu saja waktu, Tuhan akan pasti jawab kita. Berikutnya Bapak Ibu. Sodom dan Gomora. Jangan sampai kisah Sodom dan Gomora terulang kembali. Manusia hangus terbakar oleh manisnya dosa. Kita belajar bagaimana kisah Sodom dan Gomora ini. Karena sesuatu bisikan-bisikan daripada iblis yang membuat kita tidak mau berdoa, malas berdoa, tidak mau berseru kepada Tuhan. Iblis membuat kadang-kadang firman Tuhan itu bisa menjadi senjata untuk dia. Mau bukti? Tuhan Yesus 3 kali dicobai oleh firman Tuhan loh. Ketika dia ada di bukit. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Apa lemparkanlah dirimu, bukankah malaikat akan menjagai orang-orang percaya kepada Allah Bapa. Mungkin Bapak Ibu juga dibisikin oleh iblis. Ngapain berseru, ngapain teriak di gereja. Kan Tuhan tahu isi hati kita. Betul. Tuhan tahu isi hati kita. Tapi firman Tuhan pada hari ini menegaskan kita harus berseru kepada Allah. Maka Tuhan mendengarkan, matanya tertuju kepadanya, kepada kita. Jangan jadikan kata-kata iblis itu menjadi alasanmu untuk tidak berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus dicobai 3 kali dengan firman Tuhan. Bayangin, gimana kita manusia doang. Itu makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dengar dari sumbernya, dari firman Tuhan, dari Alkitab. Supaya penyampaian firman Tuhan itu sempurna. Tidak terawang-awang. Kita bisa menerjemahkannya dengan sederhana, dengan cepat. Ingat, bisa sampaikan. Iblis bisa memakai firman Tuhan untuk memanipulasi itu. Hati-hati. Ini firman Tuhan bilang kita harus berseru. Bukan berarti kita harus teriak-teriak. Berseru itu ya berseru, fokus. Seperti kita menyerukan seperti orang demonstrasi. Itu berseru tuh. Dia fokus kepada satu pokok. Tidak lari kemana-mana. Mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur. Ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, ketika kita sudah memohonkan itu semua kepada Tuhan, maka sesuatu yang keajaiban terjadi seperti kisah 5 roti dan 2 ikan tadi. Dan banyak orang menyadari bahwa semua yang kita doakan, yang kita mohonkan kepada Tuhan, pada waktunya Tuhan akan Tuhan jawab. Dengan begitu jiwa kita menyadari bahwa aku harus mengucap syukur kepada Allah. Bagaimana caranya Pak Sintua mengucap syukur? Kalau kata Tuhan, ada banyak kerja kalau mau. Itu firman Tuhan. Banyak pekerjaan di sini. Perhatikan sekelilingmu. Apa yang kurang di gereja ini? Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ini sudah mulai baik, sudah mulai rapi lagi. Musik kita sudah ada tambahan. Udah lengkap dong Bang Situa? Belum, masih banyak. Kalau ingin tahu apa yang perlu Bapak Ibu perbuat, Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan hamba-hamba Tuhan. Apa yang bisa saya perbuat? Apa yang bisa saya perbuat untuk gereja ini, untuk Tuhan? Pekerjaan Tuhan banyak. Banyak kerja kalau mau. Nanti Bapak Ibu searching di internet. Benar gak yang kata saya bilang itu? Itu firman Tuhan. Banyak kerja kalau mau. Masalahnya, mau gak kita? Dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan sudah bela dalam diri kita. Tidak dengan paksaan yang pasti. Dengan hati yang rela untuk memberikan terbaik untuk Tuhan. Salah satunya itu, salah duanya ada banyak. Datang beribadah kepada Tuhan, fokusmu kepada Tuhan. Kalau ada misalkan kegiatan di gereja ini yang bisa kau perbuat. Tapi jangan dengan hati yang apa? Hati yang tidak sukarela, jangan. Nanti itu akan menjadi apa? Menjadi duri dalam dagingmu. Ini apa si A ini gua terus yang ini nggak pernah datang, jangan. Sukarela saja melayani Tuhan itu. Ya. Jangan gara-gara si A imanmu jadi lemah, jangan. Biarkan saja. Karena bagian orang melayani Tuhan itu beda-beda. Itu makanya ada firman Tuhan bahwa karunia Roh Kudus itu seperti tubuh manusia. Ada yang berfungsi untuk melihat, ada yang berfungsi untuk mendengar, ada yang berfungsi untuk bicara, ada yang berfungsi untuk berjalan. Bapak Ibu bisa bayangin kalau tubuh kita ini hanya mata doang. Jadi apa kita ini? Atau misalkan tubuh kita ini hanya kuping doang atau hidung doang. Saya tidak bisa bayangkan itu. Artinya Bapak Ibu, ambil bagianmu. Kalau ada bahasa Batak itu lagu rohani, jalo madiho, hujalo madiau. Gitu ya Pak Guru ya. Ambil bagianmu masing-masing. Engkau bisa main musik silakan. Engkau bisa doa silakan. Oh Pak Sintua, saya bisanya misalkan beli kursi 100 kursi karena saya sibuk bekerja, silakan. Kami dengan sukarela. Kami akan doakan itu. Karena melayani Tuhan itu bukan hanya di mimbar. Ya, seperti ya puji Tuhan lah, untuk Natal kita ada kabar bahagia ya. Ada satu keluarga yang akan mempersembahkan persembahannya untuk menjamu kita semua. Bahkan tamu-tamu undangan nanti. Itu bagian daripada pelayanan. Dan saya rasa ketika itu kita lakukan dengan sukacita, maka kita pun akan menuai dengan sukacita. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Anda menabur dengan kebencian, dengan rasa iri hati, awas. Engkau akan menuai sebuah rasa sepertinya panas seperti neraka. Karena engkau menaburnya dengan tidak sukacita. Tapi dengan terbantah-bantah. Kita pada kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada hari ini adalah, pertama, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku,
aku tidak akan goyah. Katakan itu dalam doamu nanti. Hanya dekat kepadamu saja Tuhan, aku merasakan tenang. Karena lawan kata dari khawatir itu adalah tenang. Itu lawannya khawatir itu ada rasa tenang. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Janji firman Tuhan, bukan janji saya. Tuntut kepada Tuhan dengan doamu. Berikutnya, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya ketika doamu dijawab, tetapi juga ketika doamu belum dijawab atau tidak dijawab. Mengucap syukur, ini perintah Allah, ini perintah daripada Tuhan Yesus kepada kita. Itu adalah nantinya akan diuji iman kita. Apakah kita dekat kepada Allah ketika doa kita terjadi atau terwujud. Apakah kita bisa dekat kepada Allah ketika kita juga doa kita tidak diwujudkan oleh Allah, tidak dijawab oleh Allah. Pada waktunya kita akan diuji. Awas, Tuhan melihat hati. Bukan hanya ucapanmu saja, tapi hati kita. Untuk boleh dekat kepada Allah. Dan percayalah bahwa Allah peduli dalam diri kita. Saya undang pemusik dan juga singer beserta dengan WL untuk naik ke atas. Kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu. Dan kita akan berdoa. Firman Tuhan pada hari ini menyampaikan bahwa kekhawatiran kita tidak boleh membahayakan kita. Ingat, survei telah membuktikan bahwa sudah ada hampir 1.000 orang bunuh diri karena ada rasa khawatir. Ambil bagianmu pada hari ini. Rasa khawatir apa yang terjadi yang telah saya sampaikan tadi ada 3 item. Kehidupankah? Tentang makanankah? Atau tentang sesuatu yang mau kita pakai? Bawa semuanya ke dalam doa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita harus percaya bahwa Allah peduli dengan rasa kekhawatiranmu. Apapun itu. Tidak peduli. Apakah kekhawatiran itu sudah berpuluh-puluh tahun atau baru saja terjadi semalam. Tidak peduli bagi Allah. Dia peduli dengan kita semua. Hanya imanmu saja yang saat ini Tuhan inginkan. Lipat tanganmu, tutup matamu. Serius fokus kepada Tuhan. Jangan jadikan iblis mengintimidasi bahwa Tuhan mendengarkan, mengetahui isi hati. Benar Tuhan mengetahui isi hati. Tapi firman Tuhan hari ini menekankan kita harus berseru, berdoa kepada Allah. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Kita nyanyikan oleh pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan? Di dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi. Fokuskan dirimu kepada Tuhan Bapak Ibu siang ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, dengarkan suara hati Tuhan. Allah peduli, Allah mengerti, Dia mengerti isi hatimu. Dia peduli dengan permasalahanmu, rasa khawatirmu, sakitmu, tentang kehidupanmu, keluargamu, anak-anakmu. Dia percaya bahwa hanya dengan Dia, Yesus yang peduli dan mengerti semuanya. Ku bergumul sendiri sebab Allah
Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Engkau mengerti isi hati kami Tuhan. Jawab doa kami Bapa. Yesus tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Yesus, 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 Yesus. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah. Fokuskan dirimu kepada Tuhan. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau adalah jawaban atas segala doa-doa kami. Engkau adalah jawaban atas segala kekhawatiran kami Bapa. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus saja. Tidak ada lain, tidak ada manusia yang lain, tidak ada kuasa yang lain, tidak ada oknum yang lain Tuhan. Hanya nama Yesus saja yang mengerti isi hati kami Bapa. Setiap rasa kekhawatiran kami yang selama ini Bapa membuat kami takut untuk berdoa, membuat kami takut untuk memohon kepadamu Tuhan. Kami mau percaya pada hari ini Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan rasa khawatir kami itu Bapa kepadamu Tuhan. Kami bawanya Tuhan di bawah kaki-Mu Yesus Tuhan. Dan Juru Selamat kami, hanya Engkau jawaban kami Bapa di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mempercayakan Tuhan kepada orang tua kami, kepada suami atau istri kami, kepada anak-anak kami Bapa. Dalam nama Yesus Engkau pelihara, Engkau berkati dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah Tuhan yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya Bapa, hanya dengan Engkau-lah Tuhan, hanya dengan berseru, hanya bisa berdoa, hanya dengan memohonkan kepadamu Tuhan setiap doa dan permohonan kami, maka akan Tuhan ada jalan keluar. Maka mata Tuhan tertuju kepada kami, fokus Allah kepada kami, dan kami percaya hanya Engkau Allah yang peduli, hanya Engkau Allah yang mengerti setiap isi hati kami Bapa, pergumulan kami, setiap doa-doa kami yang selama ini Tuhan belum dapat jawaban. Jawablah Tuhan, jawablah Bapa setiap doa kami, permohonan kami Bapa, dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena hanya dengan Engkau-lah Bapa permohonan kami yang kami boleh ajukan kepadamu Tuhan. Penyakit kami, penderitaan kami, Engkau-lah Tuhan yang mengerti. Maka oleh karena itu Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, lepaskan, lepaskan, lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami benar-benar bisa lebih fokus untuk boleh melayani Tuhan. Fokus kami kembali kepadamu, kepada satu nama, satu kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami Tuhan, pemuda remaja kami yang ada di gereja ini Tuhan, yang mungkin mereka Tuhan khawatir akan masa depan mereka. Mungkin mereka Tuhan bertanya-tanya ketika mereka menyelesaikan pendidikan mereka, apakah mereka bisa bekerja? Lalu ketika mereka bekerja, mereka bisa bekerja di mana? Tuhan, pergumulan ini menjadi pergumulan kami hamba-hamba-Mu. Rasa khawatir ini pun Tuhan menjadi Bapa bahan pergumulan kami, untuk kami mendoakan anak-anak muda ini Bapa. Sebab kami percaya dari anak-anak muda inilah Tuhan akan terbentuk, akan tercipta hamba-hamba-Mu yang baru, yang nanti akan menjadi hamba-Mu yang takut akan Tuhan, yang boleh tetap Tuhan menaruhkan dirinya kepada mereka, kepada Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan mereka. Kami percayakan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan mereka, cita-cita mereka ada di tangan-Mu, ada dalam dekapan kasih-Mu Tuhan.
Dan kami percaya Engkau pasti menjamin masa depan mereka ada di tangan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak balita, anak-anak yang masih sekolah SD maupun SMP. Engkau berkati bahkan anak-anak yang masih bayi Tuhan. Engkau berkati tumbuh kembang anak-anak kami ini Bapa. Biarkan anak-anak kecil ini Tuhan datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengangkat tangan mereka, bertepuk tangan untuk-Mu ya Bapa, untuk boleh memuliakan nama-Mu, supaya anak-anak ini Tuhan berkembang, bertumbuh menjadi anak takut akan Tuhan, anak yang setia melayani Tuhan. Kami percaya Bapa, mungkin di antara ibu-ibu yang saat ini Tuhan sedang bergumul mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dari rumah tangganya, pergumulan mereka. Engkau berkati kaum bapak, kaum ibu. Engkau berkati Tuhan pekerjaan daripada kami semua, berkati usaha kami, Tuhan. Engkau berikan berkat yang melimpah 30, 60 bahkan 100 kali lipat kali ganda sesuai dengan firman Tuhan. Jadikanlah itu Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa untuk gereja ini Tuhan, untuk bangunan gereja ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan sekali lagi atas semua pernyataan Tuhan. Kami melihat, kami boleh menyaksikan pernyataan Tuhan, bagaimana pembelaan-Mu untuk gereja kami ini Bapa. Kami percaya teruskanlah pekerjaan-Mu yang luar biasa ini untuk gereja ini, untuk pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Kami tahu Tuhan hamba-hamba-Mu tidak akan bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang telah Tuhan pakai, yang telah Tuhan panggil menjadi pelayan-pelayan-Mu. Engkau berkati Tuhan dengan kuasa-Mu. Setiap apapun yang kami lakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan begitu Tuhan, kami tidak akan mengalami kekecewaan, tapi kami akan mengalami berkat Tuhan, karena Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah lakukan bagian kami. Ada banyak hal yang tidak sempurna yang bisa kami perbuat pada hari ini. Sempurnakan itu semua Tuhan, menjadi puji, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Dengan begitu Tuhan, kehadiran kami, kedatangan kami pada hari ini tidak akan menjadi sia-sia, tetapi Engkaulah yang akan boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami percayakan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, seluruh kehidupan kami, seluruh yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di atas segalanya Tuhan, ampunkanlah Tuhan dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak terhalang segala doa dan permohonan kami. Kami juga Tuhan teringat dengan rencana acara Natal kami, GB Sidang Taman Royal, dan juga Natal hamba Tuhan sejabodetabek. Ya Tuhan, berkatilah dua agenda besar ini ya Bapa. Setiap kebutuhan yang kami butuhkan untuk melaksanakan, menyukseskan acara ini Bapa, Tuhanlah yang cukupkan, Tuhanlah yang membuka jalan, Tuhanlah yang memberikan sebuah Tuhan Yesus jalan keluar yang kami tidak pernah pahami sebelumnya, yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami Bapa. Semua yang baik akan Tuhan berikan kepada kami. Dengan begitu Tuhan, kami akan boleh mempersembahkan yang terbaik yang kami punya, yang kami miliki. Dengan begitulah Tuhan, yang bisa kami perbuat menjadi Tuhan puji, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana jawaban atas kekhawatiran jemaat-jemaat-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus, bekerjalah firman-Mu ini Tuhan, tidak akan terputus, tidak akan selesai pada hari ini, akan terus berkibar terutama di hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mengalami kekhawatiran, maka jawaban itu sudah kami dapatkan. Dengan begitu kekhawatiran itu tidak akan membahayakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami pancatkan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.